Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kita akan memulai kelas belajar hidup yang tenang. Selama bulan Ramadan ini kita akan berjumpa dalam 6 pertemuan, di mana setiap sesinya akan membahas topik yang berbeda-beda dan tentu saja saling berkaitan dan saling bersambungan. Pada kesempatan pertama ini kita akan memulai dengan membahas gambaran besarnya terlebih dahulu. Bagaimana kita membangun kehidupan yang tenang di tengah sebuah peradaban yang gelisah. Begitu ya. 2 dekade yang lalu, apalagi 4 dekade yang lalu, di mana itu adalah tahun-tahun di mana saya baru lahir ya. Topik seperti ini mungkin tidak dirasa perlu, karena kehidupan di kala itu adalah kehidupan sehari-hari yang ya relatif tenang. Bisa dikatakan begitu. Saya katakan relatif karena ya kalau ditarik lebih ke belakang lagi, kehidupan lebih tenang lagi. Semakin ke sini, peradaban membawa kehidupan kita semakin berpacu, kencang, dan dampaknya hidup kita semakin tidak tenang. Sedemikian ketidaktenangan ini merebak di mana-mana, saya rasa memang tidaklah salah jika kita menyebut ini adalah sebuah peradaban yang gelisah. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya membuka kelas ini dengan membacakan beberapa ayat Al-Quran terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyughfira laka Allah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa junudu samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah memberikan ampunan kepadamu atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, menyempurnakan nikmatnya atasmu, menunjukimu ke jalan yang lurus, dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang besar. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka. Milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Bapak Ibu yang saya hormati, 4 ayat yang baru saja dibacakan itu adalah 4 ayat pertama dari surat Al-Fat, berbicara atau membahas tentang kemenangan yang besar. Dan kelas ini hadir karena saya ingin kita semua bisa menang di tengah pertarungan zaman yang ada di saat ini. Bisa kita rasakan betul bahwa sebenarnya setiap hari kehidupan kita yang tenang di rumah, yang sedang kita usahakan untuk kita jaga, itu mendapatkan serangan bertubi-tubi setiap harinya.
dari yang dekat maupun dari yang jauh, serangannya tertuju kepada diri kita, atau kepada pasangan kita, atau kepada anak-anak kita. Jika serangan itu masuk dan kita tidak bisa bertahan, tertancaplah kegelisahan, ketakutan, keraguan, kegelisahan, ketidaktenangan, berbagai macam bentuk ketidaktenangan, termasuk ketidakpuasan, kemarahan. Maka sirnalah ketenangan hidup di tengah keluarga kita. Nah, dalam kesempatan di dalam webinar ini, marilah kita bersama untuk sama-sama mengevaluasi apakah cara hidup kita itu memang akan memampukan kita untuk bisa membangun ketenangan hidup, bisa menjaga ketenangan hidup, dan pada akhirnya bisa meraih kemenangan. Ya. Tentunya kemenangan yang diharapkan adalah kemenangan yang bertahan sampai akhir hayat, sehingga Allah ridho atas kehidupan kita. Sebagaimana yang Allah sampaikan juga di surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhoi. Kembalilah kepada hamba-hambaku, kembalilah ke dalam surgaku. Bapak Ibu yang saya hormati, manusia hadir di dunia ini dengan fitrah hidup yang tenang, dengan fitrah jiwa yang tenang. Tidak berlebihan saya kira jika kita katakan setiap manusia terlahir membawa ketenangan primordial, ketenangan awal. Sebagaimana sesosok janin yang bertumbuh di dalam rahim ibunya, mendapatkan ketenangan di dalam perlindungan rahim ibunya, terlahir ke dunia, menandai kelahirannya di dunia ini dengan tangisan. Namun dia kembali merasakan kehangatan kasih sayang ibunya, kembalilah ketenangan ke dalam hatinya. Bayi yang tertidur dengan pulas itu adalah gambaran ketenangan yang baik, gambaran ketenangan primordial. Ketika sebelum subuh tadi kita bangun untuk menjalankan sahur, mempersiapkan diri berpuasa dan memasuki sholat subuh, kita merasakan alam ini dalam keadaan tenang. Sebelum kemudian kebisingan aktivitas manusia memecah ketenangan tersebut. Rekan-rekan sekalian, manusia terlahir dengan ketenangan. Namun kehidupan yang ada di sekitarnya menciptakan banyak gangguan, banyak kegaduhan, kebisingan. Bisalah kita katakan sebagai noise begitu ya. Yang mana sebagian diantaranya memang harus kita hadapi. Sebagian diantaranya sebenarnya adalah ketenangan yang tidak perlu. Bagi rekan-rekan di sini yang memiliki kewajiban untuk mencari nafkah, dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja, kita akan bertemu dengan rekan-rekan lain yang juga sama-sama berangkat ke tempat kerja. Seiring dengan perkembangan teknologi, setidaknya sejauh ini, kalaulah dahulu ketika saya masih SMP di Semarang, saya melihat bapak-bapak, ibu-ibu yang berangkat kerja dengan sepeda dari arah Semarang Timur, dari arah Meranggen, dari arah Demak, berangkat ke kota Semarang menuju arah barat,
menggunakan sepeda. Ratusan sepeda saya lihat di pinggir jalan mengalir dari timur ke barat. Ramai, namun tenang. Karena teknologinya sederhana, tidak menciptakan kebisingan yang berarti. Sekarang, dengan sepeda tergantikan oleh motor, mobil semakin banyak, jalan raya semakin padat, kemacetan di mana-mana di pagi hari. Kita mengawali hari sudah harus berjuang menghadapi kebisingan yang secara fisik itu harus kita sadari adalah gangguan ketenangan. Namun itu adalah sejenis gangguan yang kita harus berani menghadapinya, harus tangguh menghadapinya. Tentu saja ada banyak ketidaktenangan yang harus kita hindari, dalam arti kita tidak perlu ikut-ikutan ke sana. Begitu ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kelas ini hadir agar kita mampu memahami realita, mampu memahami diri kita, mampu menyadari kembali ketenangan awal kita atau ketenangan primordial kita, dan kemudian memeliharanya ketika kita dihadapkan dengan cobaan, ujian, tantangan yang memang harus kita hadapi. Kita akan bertemu dengan kegelisahan, dengan ketakutan. Kita akan bertemu dengan tantangan, kesulitan yang memang harus kita hadapi. Lalu kita menang setelah menghadapinya. Atau juga kita mampu menyadari di dalam kehidupan ini sebenarnya ada banyak ketidaktenangan yang tak perlu. Ketidaktenangan yang dimunculkan oleh kesalahan cara hidup manusia. Ketenangan yang dimunculkan oleh dorongan manusia mengikuti hawa nafsu. Nah, berbagai macam kegelisahan, ketidaktenangan, berbagai macam gangguan itu, hal-hal yang semacam itu tidak perlu kita ikuti. Ketika kebanyakan manusia mengikutinya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya hormati, mari sambil jalan, sambil kita mencermati diri kita sendiri. Jadi kita semacam melakukan diagnosa, kita introspeksi, apakah hari ini saya hidup dengan tenang? Apakah ketenangan saya ini adalah ketenangan yang benar? Atau ketenangan yang saya rasakan sekarang sebenarnya ini bukanlah ketenangan, namun pengabaian, namun ketidakpekaan. Yang saya maksudkan di sini, kita tenang-tenang saja untuk sesuatu hal yang sebenarnya kita semestinya gelisah justru ya. Jadi dalam hidup ini kita harus bisa tenang. Namun dalam hidup ini juga ternyata ada saatnya kita justru harus gelisah, harus waspada, harus berhati-hati. Begitu. Apakah hari ini hidup kita tenang? Atau dalam hidup kita hari ini banyak kegelisahan? Ketika Anda menyadari, ya dalam perasaan saya, pikiran saya itu bertumpuk-tumpuk kegelisahan, ketakutan, kemarahan, kekhawatiran, keraguan, dan lain sebagainya. Ketidakjelasan. Dan Anda bingung bagaimana menghadapinya, bagaimana menatanya. Mudah-mudahan di sini kita bisa sama-sama berlatih untuk menatanya kembali, menghadapinya, mengembalikan ketenangan. Dan bisa kemudian memulihkan diri kita dari berbagai macam ketakutan, kegelisahan, keraguan, kemarahan, dan lain sebagainya. Mari kita sama-sama sadari kalau di dalam diri kita dan dalam hidup kita itu ada ketidaktenangan. Dan mari kita hadapi, kita bereskan.
Jangan-jangan di antara kita ada juga yang sebenarnya hidupnya tidak tenang, namun tidak sadar bahwa dirinya sedang tidak tenang, merasa sedang baik-baik saja. Seperti orang yang sebenarnya dalam dirinya ada banyak penyakit, tapi dia tidak sadar bahwa dia sesungguhnya sedang sakit, sedang menyimpan banyak penyakit. Tidak sadar. Nah, ini mesti disadari agar kemudian ada usaha untuk menyembuhkannya. Itu di satu sisi ya. Di sisi lain yang sebagaimana yang tadi saya sebutkan, ada juga justru dalam hidup ini kita itu justru nggak bisa tenang-tenang aja. Kita harus gelisah ketika ada masalah yang harus diperbaiki. Ketika ada ketidakbenaran atau ada kemungkaran di luar sana yang harus kita luruskan. Atau setidaknya ada kemungkaran, keburukan di luar sana yang mengancam anak-anak kita. Anak-anak kita tidak sadar, kita yang harus sadar. Ketika apa bentuk kita sadar? Ya tadi kita gelisah akan hal tersebut, kita concern, kita betul-betul memikirkannya, kita betul-betul mewaspadainya. Karena ada banyak kemungkaran yang akan merusak ketenangan hidup anak-anak kita, yang akan mengganggu fitrah anak-anak kita. Baik, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, di awal ini saya ingin memperjelas bahwa di tengah peradaban kita saat ini, peradaban yang gelisah, bisa jadi kita ikut gelisah. Sedemikian rupa kita terseret arus dan kita tidak tahu bagaimana membenahi diri kembali hidup yang tenang. Mari kita kembalikan hidup kita menjadi tenang. Sadari, akui kalau dalam hidup kita itu ada banyak ketidaktenangan, ada banyak yang harus dibereskan. Di sisi lain, di dalam kehidupan yang gelisah ini, ya, ada banyak kemungkaran yang justru membahayakan dan kita justru nggak bisa tenang-tenang saja. Kita harus waspada, kita harus concern, aware, kita harus siap siaga, alert, agar bisa menghadapinya. Pada akhirnya hidup ini adalah sebuah perjalanan panjang. Kita berangkat dari titik tenang awal. Allah memang akan mengujinya, sebagaimana Allah yang sampaikan. Tidaklah seseorang berkata aku beriman, melainkan aku akan mengujinya. Tidaklah seorang manusia berkata dia beriman, melainkan Allah akan mengujinya. Ujian itu memang akan Allah berikan. Kita akan diuji dengan rasa takut, dengan rasa kekurangan, dengan kegelisahan. Kita mungkin akan merasakan kekecewaan, merasakan kemarahan, merasakan kesepian, merasakan ketidakjelasan, ketersesatan, kebingungan, dan lain sebagainya. Ada begitu banyak bentuk keadaan yang menarik kita keluar dari ketenangan. Sebagian di antaranya memang Allah menghadapkan itu kepada kita agar kita menghadapinya. Kalau kita mampu menghadapinya dengan benar, Bapak Ibu, rekan yang saya hormati, mari kita kembali kepada surat Al-Fat tadi. Surat ini diturunkan kepada Rasulullah ketika Rasulullah itu sedang berhadapan dengan serangkaian peperangan. Dalam hidup kita juga kita berhadapan dengan banyak peperangan. Dan peperangan yang terbesar itu adalah peperangan melawan hawa nafsu, yang mana di bulan Ramadan ini sedang kita hadapi. Kita sedang berlatih. Jadi memang hidup kita yang tenang di awal akan diuji. Tapi ketika kita berhasil bersabar, bertahan, berikhtiar, berjuang, bertawakal dengan syariat Allah, sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu kemenangan yang nyata. Jadi Allah menjanjikan kemenangan kepada kita. Kemenangan itu dalam bentuk apa? Allah memberikan ampunan kepada kita atas dosa-dosa kita yang lalu dan yang akan datang. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu hal yang membuat kita gelisah dalam hidup adalah kita gelisah tentang masa lalu. Dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Atau mungkin juga kekecewaan kita, ketidakmampuan kita menerima tentang apa-apa yang terjadi di masa lalu. Kejahatan orang lain kepada kita yang terjadi di masa lalu, kezaliman, penindasan,
pengkhianatan, apapun yang orang lain lakukan pada kita yang terjadi di masa lalu. Kita kecewa akan masa lalu dan kita gelisah khawatir akan masa depan. Di sini juga dituliskan di ayat ini. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Kemudian menyempurnakan nikmatnya atasmu. Kita akan merasa tenang ketika kita yakin kebutuhan kita akan terpenuhi. Nikmat-nikmat Allah itu mencukupi kita. Di sini Allah menjanjikan akan Allah sempurnakan nikmatnya atas kita. Kemudian menunjukimu jalan yang lurus. Hal-hal yang membuat kita gelisah salah satunya adalah kita tidak tahu kemana jalan yang harus kita tempuh di masa depan. Ketidaktahuan kita, ketakutan kita, ketidakjelasan arah itu membuat kita gelisah. Ketika Allah menjanjikan menunjukimu jalan yang lurus, itu mengembalikan kita kepada ketenangan. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang besar. Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya hormati, mari kita sama-sama sadari bahwa memang diri kita ini adalah manusia yang kecil, manusia yang lemah. Dan kita menyadari di luar sana ada tantangan kehidupan yang begitu berat. Dan kita betul-betul membutuhkan pertolongan Allah dalam menghadapinya. Mari kita lihat Bapak Ibu di zaman sekarang. Berbagai macam tantangan, tuntutan, tekanan. Harus ini, harus itu. Mesti begini, mesti begitu dalam hidup ini. Baik yang kita pikirkan sendiri maupun apa yang kata orang, itu kan membuat kita merasa overwhelmed, kita merasa kewalahan. Adanya teknologi informasi membuat kita kebanjiran informasi jadinya. Adanya internet ini membuat kita kewalahan dan kita merasa bagaimana menghadapi ini semua. Kita membutuhkan pertolongan yang besar dari Allah. Semakin banyak informasi kita dapatkan, semakin tidak bisa kita saring, kita semakin membutuhkan pertolongan Allah. Pada akhirnya Allah akan menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana tadi saya sampaikan, manusia itu dilahirkan membawa ketenangan. Di dalam dirinya ada fitrah. Ada iman. Iman inilah yang kemudian menjadi modal awal kita dalam menghadapi kehidupan. Jika keimanan ini betul-betul dengan teguh kita pegang dan kita gunakan dalam menghadapi berbagai macam tantangan zaman, kita akan menang. Dan ketika kita menang, Allah menghadiahkan kepada kita ketenangan yang lebih besar lagi. Tingkat ketenangan yang lebih tinggi lagi. Dan Allah tambahkan keimanan yang semakin kuat lagi. Jadi hidup ini memang perjalanan iman dan perjalanan ketenangan. Mulai dari awal dengan keimanan yang ala kadarnya, dengan ketenangan yang ala kadarnya. Tapi kita gunakan ini, ketenangan ini. Kita gunakan keimanan ini, menghadapi kehidupan yang keras ini. Dengan cara-cara yang benar, dengan panduan Allah, dengan senantiasa mengingat Allah, kita berhasil menghadapinya. Termasuk kita berhasil menyelamatkan diri dari seretan arus kemaksiatan, kemungkaran, ketakutan, kegelisahan, kelalaian. Sebagaimana yang hari ini merebak di dunia internet. Kita lulus sebagai pribadi yang hidupnya lebih tenang, imannya lebih kokoh. Dan Allah mulai memberikan tabungan-tabungan keridhaannya atas kita. Jadi secara garis besar, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, itulah gambaran realita yang sedang kita hadapi. Baik, selanjutnya saya izin untuk bisa mulai membahas lebih dalam ya. Seperti yang saya sampaikan tadi ya di awal sesi atau di awal program itu biasanya masih ada yang daftar dan masih ingin
bergabung ya, jadi masih harus diresponi, termasuk saya membalas WA dulu gitu. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu, mari kita lanjutkan. Di awal saya menyampaikan bahwa kita hidup di zaman atau di kehidupan yang gelisah ya, di peradaban yang gelisah. Izinkan saya menjabarkan dengan jabaran yang sebagian di antara rekan sudah sering dengar. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita hidup sehari-hari itu berhadapan dengan 4 bentuk kehidupan secara langsung. Yang pertama adalah kehidupan natural, yang kedua adalah kehidupan institusional, yang ketiga adalah kehidupan industrial, yang keempat adalah kehidupan virtual. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan natural itu tentu saja. Kehidupannya di mana kita terlahir sebagai manusia, kita bertumbuh dari anak-anak menjadi pemuda dan dewasa. Kita hidup dengan syariat Allah. Kita bangun di pagi hari, tidur di malam hari. Kita butuh makan dan minum. Pada saat puasa, makan minum ini diatur. Itulah kehidupan natural. Kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan sebagaimana adanya, kehidupan yang Allah yang menciptakan dan Allah yang mengaturnya. Jadi sejatinya dari 4 kehidupan yang tadi saya katakan, bentuk yang asli hanya satu. Inilah kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang lainnya, tiga yang lainnya sebenarnya bisa saja kita tidak membutuhkannya. Namun memang ada. Dan dalam kadar tertentu, kita boleh menggunakannya. Untuk apa? Untuk bisa hidup dengan tenang, hidup dengan benar, hidup beramal soleh, hidup terus berkembang, membangun peradaban di tengah kehidupan natural. Ya, baik. Jadi ada kehidupan natural. Kemudian ada kehidupan institusional. Kehidupan di mana manusia mengurus kehidupannya sendiri, ya, dengan tatanan aturan yang awalnya berasal dari agama ya, begitu. Jadi, agama mengatur setiap, jadi sebagaimana sholat ada jadwalnya, maka kemudian manusia belajar, berarti untuk bekerja ada jadwalnya, makan ada jadwalnya, untuk berdagang ada jadwalnya, untuk belajar sekolah kuliah ada jadwalnya. Seperti itu. Kita mengambil pola dari ibadah yang terjadwal, ada waktunya, maka urusan-urusan kita pun kita buat jadwalnya. Jadi awalnya kehidupan institusional itu adalah kehidupan yang baik. Ketika manusia menata muamalahnya dengan aturan-aturan agama, atau kemudian dengan aturan-aturan yang dibuat oleh manusia sendiri, namun menginterpretasi panduan agama. Dalam kadar tertentu, kehidupan institusional ini meningkatkan kualitas hidup kita sebagai manusia, mempermudah kita berurusan dengan manusia yang lain. Misalnya, kita punya KTP, Bapak Ibu, ada kartu keluarga, anak lahir ada akta kelahiran. Itu adalah kehidupan institusional dengan tujuan yang baik. Manusia menata kehidupannya dan menata urusannya dengan manusia yang lain, bermuamalah, begitu ya. Masalahnya dalam kadar-kadar tertentu saat ini kehidupan institusional justru menghambat kita menjalankan perintah-perintah Allah, mempersulit kita menjalankan kehidupan natural sesuai dengan syariat-syariat Allah, sehingga membuat kita gelisah. Contoh Bapak Ibu, Anda sekolah, Anda kuliah, ada jam perkuliahan, ada jam sekolah.
11 sampai jam 1. Dipanggil azan, masih sekolah, masih jam pelajaran, masih jam kuliah. Anda akhirnya, ya sudah saya sholatnya nanti dulu. Hati Anda itu gelisah. Apalagi kami yang laki-laki. Lawang kami ada kewajiban sholat berjamaah di masjid. Gelisah kan? Tapi nggak berani ngomong. Sama dosen misalnya ya, sama guru. Ya menarik. Gurunya juga gelisah sebenarnya. Cuma gurunya merasa ya sudah aturannya begitu. Nggak boleh dilanggar gitu ya. Padahal itu aturan manusia. Bukan aturan Allah. Jadinya ya sudah ya kita bersepakat ya. Pembelajarannya sampai jam 12:30 atau perkuliahannya sampai 12:30. Sholatnya habis itu nanti. Kan masih boleh ya, nggak apa-apa ya, begitu ya. Ya di kadar nggak apa-apanya betul masih bisa dimaklumi. Namun sebenarnya suara hati yang menginginkan amal terbaik itu inginnya dang lerensek. Ya udah berhenti dulu. Hentikan dulu aktivitasnya. Lawang yang jual beli aja disuruh berhenti kan. Hentikan jual beli. Dengarkan panggilan Allah. Yuk kita berangkat sholat. Itu kalau kita ikuti, tenang. Karena kita dibatasi oleh aturan-aturan institusional. Akhirnya kita dalam tanda kutip terpaksa tidak mendengarkan panggilan azan dan tidak menyambut panggilan azan dan tidak mengikuti suara hati. Kita mulai gelisah, Bapak Ibu. Nah ini sambil jalan sambil dirasa ya. Dalam hidup Anda punya pengalaman apa saja nih? Kegelisahan yang muncul ketika Anda berhadapan dengan kehidupan institusional. Pepatah Arab menyampaikan dalam keterus-terangan itu ada ketenangan jiwa. Nah, di sini ada teman-teman alumni training self discovery. Gimana rasanya sudah berterus terang? Lega ya? Tenang kan? Nah itulah. Dalam keterus-terangan itu ada ketenangan jiwa. Maka di hadapan situasi seperti tadi, mestinya kita berani terus terang. Pak dosen, izin saya mau sholat zuhur dulu. Lawang kita mau ke toilet saja boleh kok. Masa mau sholat zuhur nggak boleh? Itu kan. Saya izin Pak sholat zuhur dulu. Kalau dosennya berkata, ya sholatnya kan masih bisa nanti mas setelah perkuliahan. Itu ya sering saya dengar, tapi agak aneh sebenarnya. Karena orang kalau mau ke toilet nggak disuruh ngempet. Pak mau ke toilet, nanti aja ke toiletnya. Beres perkuliahan. Sudah kebelet Pak. Oh masih bisa tahan aja tanda. Enggak gitu ya. Saya sudah kebelet Pak mau sholat. Kan gitu ya. Faktanya apa? Disuruh nunggu. Nanti aja 12:30 masih bisa. Gitu kan. Nah kita nggak berani akhirnya. Padahal kalau kita berani terus terang, insya Allah itu lebih menenangkan. Nah ini sudah dapat satu tips ya di sesi pertama ini. Salah satu cara membangun dan menjaga ketenangan hidup adalah berani terus terang, berani jujur. Baik, kembali itu adalah kehidupan institusional ya. Jadi dan makin ke sini makin banyak dalam kehidupan institusional itu adalah aturan-aturan yang justru menyelisihi aturan agama. Instruksi-instruksi yang justru menyeret kita melanggar perintah agama. Ya, dalam kehidupan institusional ada kadang-kadang ada ditemukan praktek penyelewengan yang legal. Sudah legal berjamaah pula gitu kan. Tenang nggak? Ini saya straight to the point ya. Misalnya teman-teman di sini ada yang aktif di kehidupan partai, partai apapun. Ada dana aspirasi. Yang mana dana aspirasi itu dana untuk konstituen. Dana itu kemudian dipakainya bukan untuk konstituen Anda, tapi dipakainya hanya untuk kalangan tertentu saja. Bahkan satu blok dana itu blok ditaruh di satu urusan satu institusi saja. Itu benar tidak? Kalau legalnya mungkin legal ya. Begitu, tapi tidak etis. Artinya hati kita tahu ini tidak tepat. Itu sebenarnya menggelisahkan. Nah, apakah Anda di hadapan hal yang menggelisahkan seperti itu Anda berani meluruskan tidak? Berani terus terang bahwa ini nggak benar nih gitu. Seperti itu ya.
Baik, itu kehidupan institusional Bapak Ibu. Jika Anda memiliki kehidupan institusional dalam hidup Anda sekarang, periksalah seberapa banyak ketidaktenangan yang muncul. Apakah Anda mampu menghadapinya? Ketidaktenangan yang dimaksud adalah ketidaktenangan yang tidak semestinya. Yang harusnya kita bisa menghindarinya. Kalau kita berani, kalau kita jujur, kalau kita tegas, kalau kita konsisten, bahwa ada ketidaktenangan, kegelisahan yang memang harus dihadapi, ya kalau itu bersabarlah. Saya berhadapan dengan atasan saya, orangnya perfeksionis, waduh Anda berat gitu ya. Kalau itu bersabarlah, itu tantangan hidup. Jadi kita masih bisa membedakan ya. Itu kehidupan institusional. Masalah dari kehidupan institusional, dia aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, sistem yang dibangun oleh manusia, dalam kadar tertentu ternyata tidak sejalan dengan aturan agama, tidak sejalan dengan fitrah kehidupan, tidak selaras dengan kehidupan natural. Seorang ibu yang hamil melahirkan, inginnya, hatinya itu tenang jika diizinkan mengasuh bayinya tanpa harus kehilangan status institusi sebagai karyawan misalnya. Tapi kehidupan institusional di mana dia bertugas misalnya hanya memberikan 3 bulan, 6 bulan, 6 bulan aja sudah lumayan ya. Rata-rata 3 bulan. Itu nggak cukup. Berangkat dari rumah ke kantor di bulan keempat, di bulan kelima. Hatinya gelisah nggak? Gelisah. Itu gimana? Apakah itu kegelisahan yang saya harus bersabar? Atau ya ini kegelisahan yang tidak semestinya. Banyak kegelisahan di sekitar kehidupan institusional yang ternyata menurut saya sebenarnya tidak semestinya. Kita harus berani meluruskannya. Lawang kehidupan institusional itu manusia yang merancang. Maka kita bisa merancang ulang. Kita bisa memodifikasi. Kita bisa melakukan penyesuaian. Seperti itu. Justru agar tetap selaras dengan fitrah. Tetap selaras dengan kehidupan natural. Tetap selaras dengan syariat-syariat Allah. Itu kehidupan institusional. Berikutnya, kehidupan industrial. Bapak Ibu yang saya hormati, kita perlu pahami ya, kehidupan industrial itu sebenarnya adalah kehidupan mesin, kehidupan pabrik. Itu bukan kehidupan untuk manusia ya, sebenarnya loh ya. Industrial itu adalah perancangan mesin-mesin, engine-engine industri dengan tempo kerjanya yang cepat. Tapi karena manusia ditugaskan maintain industri tersebut, akhirnya kita terseret dengan kehidupan industrial. Itu ya karakteristik dasarnya agar bisa dipahami. Teman-teman yang hidup di pusat perindustrian seperti Cikarang, kalau di Semarang di Kaligawe gitu ya. Jogja nggak ada. Di Bandung itu misalnya di Ranca Ekek, di Kopo, di Dayakolot gitu ya. Itu kan kehidupan industrial. Kita terseret dengannya. Bukan sekedar aturan-aturan kadang tidak sejalan dengan aturan agama. Tapi ritme berlarinya itu lebih kencang daripada kita manusia. Manusia yang secara berkala butuh jeda tidak diizinkan mengambil jeda. Kita berlari, setelah berlari jauh kan kita ingin duduk sebentar atau berjalan sebentar, mengatur nafas. Di kehidupan industrial kita itu tidak sempat mengatur nafas. Kita dituntut berlari kencang, melaju kencang. Dengan masa jeda yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada. Di kehidupan institusional Bapak Ibu, Anda di meja kerja Anda boleh duduk-duduk saja sebenarnya. Lawang kerjaan administratifnya sudah selesai kok. Tugas saya hari ini sudah selesai. Tapi belum jam pulang kantor. Ya saya tak duduk-duduk dulu aja. Lihat HP, ngaji, dengerin apa, cek YouTube, lihat berita, relax, ngobrol dengan teman meja sebelah masih bisa. Di pabrik, di industri hal seperti itu diminimalisir betul.
Karena sebenarnya sekali lagi kehidupan industrial itu adalah sebenarnya laju kerjanya mesin dan pabrik. Kita disuruh ngikuti. Begitu. Tentu saja kita terpontang-panting Bapak Ibu. Kewalahan. Sehingga kalau dalam kehidupan institusional dilemanya itu biasanya dilema moral. Ya, dilema moral spiritual sama dilema psikis. Kalau dalam kehidupan industrial itu yang terganggu itu sampai ketenangan fisik kita itu terganggu. Bernapas susah, mikir berat, karena semua melaju begitu kencang. Masalahnya kemudian laju kencang industrial ini akhirnya dijadikan patokan agar kehidupan-kehidupan yang lain juga berlari sekencang itu. Kehidupan institusional dibuat lari semakin kencang. Kalau dalam konteks teknologi informasi mempercepat laju administrasi, itu nggak masalah. Alhamdulillah, itu bagus. Buat saya nggak ada masalah. Bikin akta kelahiran sehari jadi lebih baik daripada bikin akta kelahiran sebulan baru beres. Karena administrasinya pindah dulu ke meja ini, meja ini, meja ini. Saya tidak menolak teknologi. Kita bikin kelas ini pakai teknologi. Alhamdulillah, bismillah. Jadi industri dan teknologi itu digunakan dengan tepat. Hidup kita tenang. Tapi kalau kemudian digunakan dengan cara yang keliru, dipersepsi dengan cara yang salah, diglorifikasi, dijadikan pusat kehidupan, kewalahan kita. Ya. Tidak harus kita dari sejak awal kepada anak kita berkata, ayo nak, ikuti kemajuan sains dan teknologi. Anak kita baru 7 tahun. Nanti dulu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kehidupan industrial itu berlari kencang. Karena bahkan mesin itu nggak butuh tidur, akhirnya manusia yang mengoperasikan mesin itu pun tidak boleh tidur. Begitu. Bagaimana rekan-rekan kita pekerja transportasi logistik ya, yang mereka harus berlelah-lelah melalui jalan tol lintas utara dari Jakarta sampai Surabaya. Itu secara fisik habis mereka. Ketenangan fisiknya porak-poranda dan akhirnya untuk melepas penat bahkan akhirnya larinya itu kepada hal-hal yang sebenarnya ya justru semakin merusak kondisi fisiknya. Baik, jadi ada kehidupan industrial yang semakin membuat kita susah berpikir, membuat kita semakin susah beristirahat. Kalau di kehidupan institusional banyak masalah dalam hal moral misalnya ya, spiritual atau interpersonal, emosional begitu ya. Aturannya hati saya nggak sreg dan lain sebagainya. Kalau di kehidupan industrial ini pikiran dan tubuh kita yang terpukul, ketenangan pikiran dan ketenangan tubuh kita sudah porak-poranda. Begitu. Masuk kehidupan yang keempat, kehidupan virtual. Sebuah kehidupan yang justru semakin bisa dikatakan paling berbahaya ya. Justru inilah sebenarnya di zaman ini musuh terbesar kita. Kehidupan virtual ini bisa bahkan membuat manusia, anak-anak kita atau bahkan diri kita sama sekali tidak menyadari kehidupan natural, tidak menyadari realita. Kehidupan virtual bisa membuat kita merasa nggak butuh kehidupan institusional, tidak butuh kehidupan industrial. Kenapa? Karena kehidupan virtual itu membuat kita gampang dapat uang, gampang popularitas, ya dapat popularitas, merasa berharga, dapat hiburan, kesenangan, semua jadi dan tanda kutip serba mudah, begitu ya. Tapi tadi kehidupan yang dijalani bukan kehidupan yang sesungguhnya. Ketenangan yang dirasakan itu ketenangan semu. Ya. Kehidupan virtual itu seperti kehidupannya bayang-bayang.
tidak nyata. Nah masalahnya kalau ini kita harus gelisah. Ketika justru anak-anak kita hidupnya di sana. Akibatnya luar biasa. Kehidupan virtual membuat manusia itu kehilangan kemanusiaannya, kehilangan ketenangan hidupnya, dan tidak bisa membangun kembali ketenangan itu, gitu ya. Ketenangan yang hilang di kehidupan virtual itu digantikan dengan kesenangan, kemudian ada kalanya digantikan dengan ketidakpedulian, dengan mati rasa, dengan pengabaian, dengan mudahnya lupa, gitu. Anda scroll Instagram, Anda scroll short, reels, story dan sebagainya. Singkat lewat. Seneng nggak? Seneng. Kenapa? Dopamin. Habis itu apa? Enteng nggak? Enteng. Kenapa? Anda lupa ya apa yang tadi udah dilihat, lupa. Dilihat bukan untuk diingat, bukan untuk dipikirkan. Sekedar memberikan sensasi senang, rasa ingin tahu atas hal baru, tapi habis itu tidak dipelajari, lupa. Begitu. Itu kehidupan virtual. Belum lagi hal-hal yang lain. Bicara soal tadi, kita craving untuk dapat pengakuan orang, kita kemudian sibuk mikirin kehidupan orang, kita memasuki wilayah-wilayah yang sebenarnya tidak bisa kita kendalikan. Jadi lingkaran kepedulian kita menjadi begitu luas tanpa batas, lingkaran atensi kita loh. Sementara itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan hidup kita tidak bisa mengendalikannya. Atensi yang meluas membuat kita bingung, kita tuh harus memperhatikan yang mana, harus merasakan yang mana. Akhirnya saya merasa apa, memikirkan apa, tidak jelas. Dalam keadaan seperti itu sudah bisa dipastikan orangnya tidak tenang, karena atensinya tidak jelas, emosinya tidak jelas. Ya, kemudian jadinya consciousness-nya, consciousness-nya itu tidak jelas juga begitu. Ketidakjelasan di pikiran perasaan ini bisa dipastikan membuat manusianya tidak tenang. Manusia yang hidup di alam virtual itu tidak mungkin tenang karena didesain atensinya tidak bisa, sulit memusat, singkat-singkat saja, tanpa makna mendalam, begitu. Nah Bapak Ibu, jadi ada 4 bentuk kehidupan besar yang sekarang ini hidup kita tuh cuma dipingpong aja dari satu kehidupan yang lain, bolak-balik. Sayangnya seringkali kita itu terseret entah ke kehidupan institusional, industrial atau virtual. Kehidupan naturalnya jarang dapat jatah memadai. Padahal yang namanya ketenangan itu hanya ada di dalam kehidupan natural. Ya. Ketika Anda merasa saya di kehidupan institusional saya hidup tenang juga. Bukan Bapak Ibu, itu ketenangan yang Anda bangun di kehidupan natural, Anda bawa ke tengah urusan institusional. Ketika urusan institusionalnya berlangsung sesuai dengan syariat Allah, Anda tetap tenang. Begitu ya. Ketika ketenangan Anda terganggu, terkikis, berkurang. Apalagi kalau sudah industrial. Dibawa lari kencang saja, Anda berlari kencang, ketenangan Anda itu tertinggal di titik di mana tadi Anda berdiri, gitu ya. Ketenangan Anda itu seperti bayangan yang lepas dari badannya, gitu, kira-kira gitu ya. Kalau Anda berlari sebegitu kencang, Anda tidak sempat membawa ketenangan Anda, begitu. Apalagi virtual, itu jelas-jelas kehidupan yang berbeda. Baik, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, manusia terlahir dengan ketenangan primordial, ketenangan asal. Dan ketenangan ini ternyata adalah kebutuhan mendasar kita. Tubuh yang tenang, pikiran yang tenang, perasaan yang tenang,
jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu berangkat dari jiwa-jiwa yang menyadari siapa Tuhannya. Jiwa-jiwa yang menyadari hakikat keberadaannya, bahwa aku adalah makhluk, aku dalam perjalanan dari alam penciptaan ke alam rahim, dari alam rahim ke alam dunia, dari alam dunia ke alam kubur, dari alam kubur itu nanti ke alam akhirat. Sadar jati dirinya, sadar dirinya dalam perjalanan, sadar siapa Tuhannya. Karena kita pernah bersaksi dahulu kan. Qalu bala syahidna. Ketika Allah bertanya, siapa Tuhanmu? Bukankah aku Tuhanmu? Allah bertanya, kita menjawab, ya, aku bersaksi, engkaulah Tuhan kami. Itu tenang. Kita berangkat dari titik itu, Bapak Ibu. Kita hadir di tengah kehidupan dunia. Dalam perjalanan hidup, kita bertumbuh. Ada banyak kebutuhan, ada banyak urusan, ada kewajiban-kewajiban yang harus kita kerjakan. Ketika sebuah kewajiban kita jalankan namun kita tidak punya ilmunya, kita merasa gelisah. Itu kegelisahan yang benar. Karena kita takut ibadah kita tidak sesuai syariat. Kita takut sholat kita tidak sah. Seperti itu. Itu kegelisahan yang benar. Dan oleh karena itu kita harus sadari dan kita harus bisa menemukan solusinya. Namun dalam kehidupan ini juga ada kegelisahan-kegelisahan yang sebenarnya tidak perlu. Karena kesalahan kita dalam menjalani kehidupan. Salah cara, salah urusan. Kebanyakan urusan. Kebanyakan keinginan. Begitu. Salah cara ini banyak bentuknya. Terlalu cepat, terlalu tergesa-gesa dalam hidup, terlalu ribet, terlalu tinggi ekspektasinya, seperti itu dan lain sebagainya. Ketika kita hidup dalam kehidupan kita yang natural, ketambahan kehidupan-kehidupan yang lain, kehidupan institusional, industrial, virtual. Dari urusan-urusan yang bertambah ini, kita mesti bisa menyaring Bapak Ibu, mana yang perlu, mana yang tidak perlu. Mana yang harus, mana yang tidak harus sebenarnya. Contoh, bicara soal rezeki sehari-hari ya. Kalau bicara rezeki sehari-hari, wajar kan kita ada rasa gelisah, ini bulan depan gimana? Minggu depan bagaimana? Bahkan ada saudara-saudara kita yang besok makan apa saja tidak tahu. Wajar ada rasa gelisah. Kalau saya lapar nggak apa-apa lah, tapi kalau anak-anak saya lapar kok saya nggak tega, gitu ya. Itu naluri orang tua seperti itu. Nah, itu adalah kegelisahan yang wajar seperti itu. Nah, bagaimana kita memenuhinya? Nah, ada orang yang kemudian berpikir, ya berarti saya harus punya penghasilan tetap. Kalau penghasilannya tidak tetap, itu adalah kondisi yang menggelisahkan. Ah, masa sih? Banyak kok orang yang penghasilannya tidak tetap, hidupnya tetap tenang. Ada orang yang karena tadi mengatur, men-setting ya, persepsi dan asumsi bahwa penghasilan itu harus tetap. Bulan demi bulan, tahun demi bulan itu harus bisa dihitung sejak sekarang. Justru ekspektasi dia dan settingan dia yang seperti itu yang membuat dia rentan terkena kegelisahan yang tak perlu. Gitu. Ketika
kok uangnya nggak ada, atau keuntungan usahanya tidak sesuai dengan ekspektasi, hal-hal yang di luar perhitungan dia terjadi, wah gelisah. Bahkan bukan sekedar gelisah, sudah gelisah tidak mampu menerima keadaan. Banyak orang ketika dia diterpa dengan kerugian usaha bisnis besar-besaran sampai bangkrut, ada yang karena misalnya nyun sewu pabriknya kebakaran dan sebagainya, itu porak-poranda hidupnya, hancur berantakan ketenangan hidupnya, dan akhirnya bahkan memilih mati. Itu sebagai gambaran Bapak Ibu, bahwa dalam perjalanan hidup ini ketika ketenangan hancur, hidup itu hancur. Nah itu dalam perjalanan hidup kita itu ada banyak tantangan yang akan kita hadapi. Ada yang harus kita hadapi, ada kegelisahan yang sebenarnya tidak perlu tadi ya saya sampaikan. Nah bagaimana kita menatanya? Bagaimana kita menatanya? Bagaimana kita menghadapinya? Itu adalah tantangan besar yang harus bisa kita jawab. Nah oleh karena itu Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, dalam kesempatan ini izinkan saya memberikan katakanlah jawaban-jawaban awal, jawaban-jawaban sederhana, jawaban-jawaban umum dulu. Bagaimana kita membangun kehidupan yang tenang ketika sekarang ini kita dihadapkan dengan kehidupan dan peradaban yang begitu penuh dengan kegelisahan. Pertama, senantiasa sadari bahwa kita adalah insan spiritual. Kita adalah makhluk Allah, hidup di dunia sementara. Ini hanyalah sekedar satu periode, satu fase hidup kita saja. Sadari siapa diri kita dan senantiasa terhubung kepada Allah, senantiasa mengingat Allah. Ya. Allah juga yang menyampaikan bahwa hanya dengan mengingat Allah lah hati akan tenang. Ila bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati akan tenang. Ketika kita ingat Allah, kita ingat diri kita. Kita ini siapa? Kita hamba Allah. Ketika kita ingat kita adalah hamba Allah, kita sadar kehidupan ini apa sebenarnya. Kehidupan ini adalah sebuah perjalanan yang Allah juga yang men-settingnya. Maka apapun yang kita jalani, apapun yang kita alami, ketika mudah dan senang kita bersyukur kepada Allah, ketika sulit kita bersabar dan bertawakal kepada Allah. Ketika ada banyak kegagalan kita merasa kecewa, kita merasa sedih, kembali kepada Allah. Kita merasa sakit, kita merasa takut, kembali kepada Allah. Karena memang manusia itu begitu, kita dikasih modal, disuruh jalan, tantangan yang dihadapi itu untuk membedakan siapa yang kembali kepada Allah, mengingat Allah, meminta pertolongan Allah, siapa yang kemudian lalai dan lupa, diajak kembali nggak mau, mengikuti hawa nafsu. Ada yang mengikuti hawa nafsu ketika dikasih kesenangan lupa bersyukur, kemudian menggunakan semua kesenangan itu untuk pelampiasan hawa nafsu. Ada yang dikasih kesenangan bersyukur, itu yang kembali kepada Allah. Dikasih kesulitan, ada yang kembali kepada Allah, ada yang berputus asa. Ada yang kemudian bahkan marah kepada Allah. Kenapa Allah itu menciptakan kehidupan ini ada kesulitan? Kenapa Allah menciptakan kehidupan ini ada penderitaan? Kenapa Tuhan menciptakan kehidupan itu ada orang-orang yang tersiksa? Berarti memang Tuhan itu jahat. Nah, gitu. Itu adalah orang-orang yang tertipu. Jadi dalam hidup ini memang kita akan diuji. Senantiasa mengingat Allah.
Dan jangan terbawa hawa nafsu, jangan terbawa ambisi sendiri, jangan terbawa anggapan-anggapan yang dibuat sendiri. Misalnya dalam hidup ini tuh harus sekaya apa, harus sepopuler apa, harus senyaman apa, begitu ya. Jadi sadari hidup ini adalah satu rancangan dari Allah. Kita akan diminta menjalaninya, melaluinya, dan Allah punya settingan-settingan, rancangan-rancangan untuk kita. Maka kita akan mudah untuk ridho dalam hidup. Oh, dikasihnya dalam hidup ini badan yang pendek nggak apa-apa, yang lain tinggi nggak apa-apa. Ada yang diuji dengan tubuh dengan kondisi lengan yang tidak utuh, bersabar, tetap ridho atas ketetapan Allah. Dan kemudian kita menjalani hidup ini dengan syariat Allah. Jangan sampai kita terseret cara-cara hidup yang membuat kita tidak bisa menjalankan syariat Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, khususnya di hadapan kehidupan yang beragam bentuknya tadi, pertama kita harus keep it simple. Gitu ya. Jadi hiduplah sederhana, hiduplah simple. Simple itu artinya sesuai dengan prinsip-prinsip, sebatas kebutuhan. Jangan berlebih-lebihan. Tidak perlu bermegah-megahan. Di sisi lain berprinsip, berpengetahuan, berilmu, sehingga kita kuat untuk tidak mudah terhasut. Oh, hidup itu harus begini. Menuntut ilmu itu harus begitu. Berbisnis itu harus sampai sekaya apa. Badan harus sampai secantik apa. Harus sampai segagah apa. Gitu ya. Kalau kita terhasut dalam kehidupan, nanti ekspektasi kita, harapan kita, impian kita, imajinasi melampaui batas. Gitu ya. Angan-angan kita nanti terseret. Zaman kita, ini zaman penuh angan-angan. Masyarakat Indonesia ini bukan masyarakat muslim yang diuji dengan peperangan seperti saudara-saudara kita di Palestina. Kita diuji dengan kehidupan yang nyaman, terseret kelalaian, terbawa hawa nafsu, atau terseret provokasi orang, hidup harus sekaya ini, harus sekaya itu, jabatan harus setinggi ini, harus setinggi itu. Jadi dalam hidup ini, sederhanakan hidup, miliki ilmu, senantiasa terhubung dengan Allah, berjalan dengan ilmu tadi dengan sederhana, dengan berani, dengan teguh dalam ketenangan, teguh dalam syariat. Maka memang mesti memiliki disiplin hidup sederhana, disiplin hidup tenang, disiplin hidup qanaah, disiplin hidup jujur, seperti itu. Ketika kita menyadari secara lebih spesifik realita hidup saat ini, ada kehidupan lain selain kehidupan natural, maka kita harus tahu bagaimana berhadapan, berinteraksi dengan kehidupan institusional. Kita harus tahu bagaimana berhadapan dengan kehidupan industrial. Kalau berhadapan dengan kehidupan institusional tadi, kita ikuti aturan yang sejalan dengan aturan agama. Kita harus berani meluruskan kalau ada aturan yang tidak sejalan dengan aturan agama. Kita harus berani meluruskan aturan-aturan yang mempersulit kita hidup sejalan dengan fitrah. Mempersulit kita mendidik anak sesuai dengan fitrah. Mempersulit kita bersilaturahim dengan keluarga besar, dengan teman, dengan tetangga sesuai dengan fitrah. Aturan-aturan institusional seperti itu kita harus berani untuk meluruskannya. Kita mesti mampu berdialektika. Dalam keadaan tertentu, akhirnya kita harus berani untuk berlepas diri dengan sebagian urusan institusional yang sebenarnya jelas-jelas tidak sejalan dengan aturan agama. Misalnya,
Transaksi ribawi itu legal nggak menurut aturan negara? Legal. Menurut aturan Allah itu haram. Nah, kita harus berani berlepas diri dari hal-hal semacam itu. Dan masih banyak lagi ya aturan-aturan institusional. Ada teman-teman kita yang wanita, ketika di kantor tidak boleh pakai jilbab katanya gitu. Waduh, kalau saya ikuti ngelanggar aturan agama, kalau saya nggak mau ngikuti saya kehilangan pekerjaan. Pilih yang mana? Gelisah, ragu, bingung, takut gitu kan. Tenangkan dirimu, ingat kepada Allah. Kamu tahu apa yang harus jadi pilihanmu. Pilih, memilih dengan tenang, merdeka. Begitu. Jadi kita harus tahu bagaimana berhadapan dengan masing. Berhadapan dengan kehidupan industrial, pertama itu adalah masalah waktu. Jangan mau waktu kita dibikin porak-poranda oleh kehidupan industrial. Sekali lagi kita harus bisa bernegosiasi. Kenapa? Lawang semua kehidupan itu kan manusia juga yang mengatur. Dan kita manusia, kita bisa ikut turut serta mengajukan pemikiran, pandangan agar kita atur sama-sama yang baik. Seperti itu. Aturan atau kehidupan industrial itu memang lebih force-nya lebih kuat dalam menyeret manusia ke dalam kehidupannya. Itu kita harus lebih hati-hati lagi. Pertama tadi perhatikan waktu. Kemudian yang kedua perhatikan fisik Anda. Ini baru bicara kita ya, kita belum bicara anak-anak kita loh. Padahal anak-anak kita pun sudah diseret-seret oleh kehidupan industrial loh sekarang ini. Kenapa? Karena semangat hidup industrial sudah masuk ke dunia pendidikan. Seperti itu. Kelas-kelas akselerasi, ya apapun yang serba cepat, itu logikanya serba dipercepat, itu adalah semangat industri. Kelas-kelas akselerasi. Anak-anak yang belasan tahun sudah jadi mahasiswa, punya kemampuan kognitif yang mungkin sepadan, namun kematangan mental yang sama sekali tidak bisa memenuhi dan tidak bisa mengejar. Begitu ya. Itu kehidupan industrial itu sudah, jangankan kita anak-anak kita saja kena. Bagaimana menghadapi kehidupan industrial ini? Ya, ini adalah sesuatu yang kompleks ya. Sekali lagi tadi, sederhanakan hidup. Lihat waktu Anda, lihat tubuh Anda, periksa ketenangan pikiran Anda. Beranilah bernegosiasi dengan kehidupan industrial sehingga kehidupan natural Anda tidak terganggu. Produktivitas industri masih bisa tetap berjalan. Begitu. Di balik industri, karena gini, industri itu tergantung gimana desainnya sebenarnya ya. Tergantung bagaimana desainnya. Televisi misalnya, itu kan sudah jadi industri, media. Bisa nggak sih TV itu ya sudah. Jam 10 malam ya kan, seperti masa kecil saya dulu setelah dunia dalam berita, jam 10 malam, TV-nya sudah tinggal bulat aja tuh apa tuh. Saya nggak tahu itu bulatan apa ya. Udah gitu aja, nggak ada lagi yang bisa ditonton. Sudah selesai kan? Sudah. Sekarang nyala terus TV-nya. Apalagi di bulan puasa ini. Nah, on terus TV. Ya itu kan industrial dan kita jadinya terganggu jam istirahat kita. Atensi kita terbujuk untuk terus nonton begitu kan. Ya minimal orang-orang yang kerja di stasiun televisi itu kan jadinya kehidupannya, jam kerjanya terbolak-balik. Kalau listrik ya harus menyala terus. Internet menyala terus, oke, saya bisa memaklumi. Kenapa? Karena informasi itu sudah worldwide gitu ya. Di Indonesia tengah malam kan di belahan dunia yang lain terang, lagi jam kerja. Oke, nggak masalah kalau internet. Kitanya aja yang tidur gitu ya. Internetnya nyala nggak apa-apa, kita tidur. Gitu. Atau misalnya listrik, oh jelas apalagi listrik. Rumah sakit harus nyala terus. Nggak masalah, itu udah bener itu. Bagus, alhamdulillah. Ya, jadi perawatan pasien yang butuh alat bantu medis itu yang harus nyala tanpa boleh putus sama sekali, itu tersupport oleh industri. Alhamdulillah. Sesuai dengan proporsinya. Nah, yang terakhir kehidupan virtual. Bapak Ibu, sekali lagi saya ingin mengajak Anda semua, yuk sadar dan beranilah untuk bersikap tegas terhadap kehidupan virtual.
Jangankan anak-anak kita saja yang sudah dewasa 40 tahunan ya. Apalagi kalau Bapak Ibu di sini ada usia 50 tahunan. Yang kita melewati masa anak-anak dan remaja kita itu tanpa internet. Sekarang saja kita oleh kehidupan virtual, hidup kita sudah bisa terganggu, terseret tanpa sadar. Saya kalau lagi iseng lihat ada sesuatu yang lucu gitu ya, tahu-tahu setengah jam lewat, 1 jam lewat, dipikir-pikir sia-sia juga atensi saya dan waktu saya, begitu. Mas Yusuf, Ya, kapan terakhir ketemu Mas Din? astaga. Udah lupa tuh. Alhamdulillah ya, jangan sering-sering ya. Itu nggak bagus, itu nggak bagus. Ya itu ya Bapak Ibu, jadi kehidupan virtual itu sangat melenakan. Kita saja yang dewasa bisa terlena. Bayangkan, saya menyadari kadang-kadang terjadi juga dalam hidup saya. Anak saya manggil-manggil bapaknya atau manggil ibunya, ayah, ayah, aku mau ngomong, bunda, bunda, aku mau ngomong. Saya kemudian nyahut, iya mau ngomong apa? Tapi mata saya masih lihat HP, ini ada yang harus dijawab, ada yang harus dicek. Anak sudah ngomong, taruh dulu lah. Ya, ada apa nak? Asih mau bilang apa sih? Nah, gitu. Atensi kita. Kita tuh jadi orang tua yang orang mutu gitu loh, bahasa kasarnya gitu loh. Jadi kita tuh nggak mutu gitu, nggak berwibawa di mata anak gitu. Karena yang diingat oleh anak kita adalah saya kalau ngomong bapak ibu itu seringkali cuek, nggak betul-betul memperhatikan saya. Dan ayah saya, ibu saya itu ternyata kalah dengan begitu mudahnya juga di hadapan HP. Oh ternyata selemah itu bapak ibu saya. Ya, itu membekas di pikiran anak-anak. Dan kemudian anak-anak susah membedakan bedanya saya sama bapak ibu saya apa. Lawang uripe podo scrolling HP kok. Kalau anak merasa hidup saya tidak bermakna karena scrolling HP, berarti deep inside hidup orang tua saya pun sebenarnya nggak bermakna. Kalaupun masih ada harganya bapak ibu saya karena mereka pegang duit, itu aja jadinya persepsi di anak kita. Hati-hati dengan kehidupan virtual. Bagaimana kehidupan virtual ini bisa mengobrak-abrik ketenangan, kesadaran, kewarasan, atensi, orientasi, keyakinan hidup. Semua konstruksi anatomi ketenangan hidup manusia, mohon diingat-ingat, semua konstruksi anatomi ketenangan hidup di dalam diri manusia itu bisa porak-poranda oleh kehidupan virtual. Besok hari Ahad kita bahas ya, bagaimana itu anatomi ketenangan. Jadi ketenangan itu ada strukturnya Bapak Ibu dalam diri kita. Struktur itu harus kita jaga. Ya. Sebagaimana tubuh kita ada anatominya kan. Kita bicara fisik saja dulu. Ketenangan itu ada di mana Bapak Ibu? Ketenangan ada di pikiran. Ketenangan ada di hati. Di mana lagi? Ketenangan itu ada di pencernaan Bapak Ibu. Anda salah makan, hidup Anda nggak tenang. Minimal saat itu. Apa yang Anda makan, apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat, apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda katakan, itu akan memengaruhi ketenangan fisik Anda. Nanti memengaruhi pikiran Anda. Nah itu, kehidupan virtual itu bisa memporak-porandakan itu. Anak kalau sudah ceklane HP, pegangnya HP, lapar itu dia nggak sadar. Ya, padahal lapar itu adalah informasi kepada tubuh, dari tubuh kepada tubuh sendiri. Ada kondisi yang harus dipertahankan. Kamu lapar, ayo makan. Ya di bulan puasa kan ya kita harus makan di siang hari, pagi hari. Kalau sudah mainnya HP nggak sadar sama tubuh sendiri. Begitu. Jadi kalau kita bicara jiwa, ada yang namanya ketenangan jiwa di dalam fisik. Kalau dalam konteks fisik ada yang namanya homeostasis, kondisi stabil sistem biologis tubuh kita. Begitu ya. Begitu Bapak Ibu. Jadi menghadapi kehidupan virtual itu lebih ekstra lagi.
Baik Bapak Ibu, ini, di pendahuluan ini tidak terasa sudah mau jam 3. Pendahuluan ini memang belum, kalau belum terlalu sistematis, nanti kita buat lebih sistematis. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini nanti akan saya salin menjadi suatu materi tertulis, setidaknya dalam bentuk slide yang mudah Anda baca ulang kembali. Namun yang jelas, di sesi pertama ini saya ingin mencoba menjabarkan kepada Bapak Ibu semua, faktanya kita hidup di zaman yang gelisah, di peradaban yang gelisah. Dan kegelisahan itu menerpa kita dari berbagai sisi dalam berbagai bentuk. Kehidupan natural, di dalam kehidupan natural saja sudah banyak sumber kegelisahan. Sebagian diantaranya kegelisahan yang memang perlu, nyata, ada, harus kita hadapi dan harus kita selesaikan. Ada kegelisahan-kegelisahan yang tidak perlu, ya. Ada orang dalam kehidupan natural pun makan berlebihan, tertawa berlebihan, hiburan berlebihan. Dalam kehidupan natural pun ada kegiatan-kegiatan itu. Kalau berlebihan, bisa dipastikan itu menghancurkan ketenangan hidup. Belum lagi kehidupan-kehidupan, bentuk-bentuk kehidupan yang lain, yang mana kita mungkin merasa tidak bisa menghindarinya, tidak bisa berkelit darinya. Ya itu namanya dijajah Bapak Ibu. Nggak ada orang dijajah tuh hidupnya tenang gitu, nggak ada. Gitu. Orang dijajah itu pasti hidupnya tidak tenang. Ya orang tenang itu hanyalah orang yang merdeka. Dan kemerdekaan sejati hanyalah orang yang berkata, La ilaha illa Allah. Saya hanya berserah diri, saya hanya bergantung, saya hanya ngikut kepada Allah saja. Baru di sini kita hidup tenang. Kenapa? Ya karena memang itulah ruh kita ini sebenarnya berasal dari Allah, Allah yang menciptakan. Maka bisa dipastikan ketenangan kita ketika kita kembali terhubung dengan Allah. Jadi nature-nya begitu. Kayak software ya. Ruh kita tuh software. Yang mana software kita ini kompatibelnya dengan software induknya itu adalah sunatullah gitu. Kalau kita terhubung dengan itu, kompatibel, semua akan terasa nyaman, seamless. Tapi kalau kita nyambungnya dengan hal-hal yang lain, cara hidup yang lain, itu kayak dua software yang tidak kompatibel dipaksakan nyambung, pasti akan banyak gangguan. Baik, ini Mas Didi bertanya, nonton sepak bola, tontonan olahraga. Kalau nonton dengan bantuan teknologi, itu separuh kehidupannya natural, karena yang kita lihat adalah sesuatu yang real sedang terjadi. Beda kalau kita nonton orang main PS gitu Pak ya, gitu. Itu sebagian dari kehidupan natural, tapi sebagian diantaranya adalah kehidupan virtual, di mana virtualnya pada ilusi bahwa kita berinteraksi dengan apa yang kita tonton. Tidak, kita cuma nonton Bapak Ibu. Itu jauh. Di Inggris sana misalnya ya. Sehingga, ini saya alami sendiri ya. Ketika saya sedih, gelisah, tim kesayangan saya kok kalahan sekarang. Itu kan kegelisahan yang tidak nyata. Ngapain sih gelisah gitu loh. Itu virtual, itu tidak nyata. Seperti itu ya. Kalau misalnya ini timnas. Ya, timnas misalnya. Memang kegelisahannya relatif lebih nyata ya, apalagi Anda sendiri adalah saudara gitu ya dari pemain timnas, itu menjadi lebih nyata lagi begitu ya. Semakin berjarak, semakin tidak nyata, semakin tak tersentuh oleh kita, itu sebenarnya semakin ilusi. Nah, nonton monggo silahkan nonton, tapi ya responlah sewajarnya. Begitu ya, respon sewajarnya. Kalau yang diserap dalam pertandingan sepak bola itu adalah karena Anda menyaksikan suatu bentuk sportivitas, kemudian Anda menyerap sportivitasnya, itu ada manfaatnya.
Tapi kalau nggak ada ini tontonan-tontonan begitu saja, nah itu mungkin sebenarnya kita tidak memerlukannya begitu ya. Begitu Mas Didi. Masjid saya sekarang ini dari Pak Zami ya, menganut kehidupan industrial banget, tarawihnya cepat tidak bisa diikuti. Oh ya sudah, nggak bisa diikuti Pak. Ini dari Mbak Iswi, apakah perlu untuk uninstall TikTok, Facebook, dan IG? Tapi kadang galau karena salah satu marketing kita dari medsos juga. Kalau nggak uninstall tergoda scroll-scroll. Itu asli bikin galau. Baik, jadi Bapak Ibu, kalau Anda menggunakan sosial media hanya untuk hiburan, betul-betul hanya untuk hiburan, ya uninstall saja. Kalau hanya untuk hiburan, cari hiburan yang lain, yang lebih nyata, yang lebih proporsional. Kalau menggunakan sosial media untuk silaturahim, monggo silahkan digunakan, karena Anda sedang bersilaturahim. Pas lagi silaturahim, ada godaan berupa hiburan, settingan aplikasinya begitu. Anda posting, setelah postingan Anda scroll, Anda ingin lihat status teman Anda, ada iklan dulu, ada postingan dari page lain, ada video lucu-lucuan. Memang aplikasinya didesain begitu oleh yang bikin. Ya, mata uang terpenting bagi seluruh sosial media itu adalah screen time. Seberapa lama orang menggunakan aplikasinya. Jadi ketika kita sedang pakai itu analitiknya dalam sekali. Berapa detik, berapa menit kita on di Facebook sebelum kita pindah, sebelum kita scroll dan lain sebagainya, itu luar biasa. Perilaku kita dibaca betul sama si aplikasi. Pakai untuk silaturahim silahkan, hati-hati dengan godaan hiburan-hiburan yang bikin kita scroll-scroll buang waktu. Saya pun mengalaminya. Jadi saya di kelas ini sama dalam rangka belajar juga. Kalau kemudian Anda menggunakan sosial media ini untuk berjualan, untuk membagikan tulisan-tulisan yang bermanfaat, inspiratif, untuk dakwah, alhamdulillah, bagus, silahkan. Sehingga kita memberikan penyeimbang. Ya, penyeimbang di mana isi sosial media ini yang sudah terlanjur ada dan nyatanya banyak orang pakai, dipakai untuk silaturahim juga masih bermanfaat, ditambahi isinya dengan tulisan inspiratif, dengan kajian dakwah, dengan materi-materi edukatif, silahkan. Anda jualan, produk jualan Anda itu adalah hal-hal yang baik, silahkan jualan. Tinggal sama berlaku kaidahnya, kalau orang jualan ya waktunya sholat berhenti dulu jualannya. Sama di jualan online juga begitu. Gitu ya. Nah itu silakan. Tapi sama, jadi seperti yang Mbak Iswi bilang, ini masalah kita harus menahan diri dari godaan. Seperti itu. Saran saya tadi Anda memilih membatasi pakai aplikasi yang mana, gitu ya. Kalau aplikasinya saya pakai semua, Kang. Gimana? Tentukan jam kerja Anda. Ya, karena artinya kan Anda pakai sosmed untuk kerja kan? Ya berarti Anda ketika menggunakan Anda sedang jam kerja. Tentukan. Kalau Anda kerja di rumah, ya ini jadi kritikal ya. Ketika Anda kerja di rumah, sebagaimana ibu-ibu jualan online di rumah, perhatikan rumah Anda itu bukan tidak beralih kemudian sepenuhnya jadi kantor kan? Ada anak Anda di situ, anak Anda pulang, Umi aku pulang gitu ya. Oh ya gimana? Terus Anda sambil kerja. Lebih eksplisit aja. Umi lanjut ngurus jualan dulu ya. Oke. Kamu kalau perlu sama Umi bilang ya, nanti Umi ngurus jualan sampai jam 3 ini misalnya. Itu jam kerjanya diatur.
Godaannya adalah kita ingin selalu responsif. Wah nih ngiklan lagi, balesin chat apa segala macam, diatur. Rasa cinta kita terhadap jual beli, terhadap uang yang mengalir keluar masuk itu harus bisa kita kendalikan. Diatur. Kalau memang untuk produktivitas. Ya kemungkinannya kan 3 itu ya. Untuk komunikasi, interaksi. Untuk rekreasi, hiburan. Untuk produktivitas. Anda pakai yang mana? Gitu ya. Saya ngecek Twitter nyari informasi aja. Nge-tweetnya jarang. Gitu ya. Pakai Instagram juga sama untuk nyari informasi. Facebook yang sedikit banyak lebih suka posting, tapi itu pun jarang kalau saya ya. Seperti itu, Mbak Isri ya. Baik, berikutnya, jadi apakah harus sampai uninstall? Ya, kalau ada satu sosmed yang ternyata di sana produktivitas Anda, kemanfaatannya kurang, lebih banyak mudaratnya, uninstall. Begitu. Ini dari Bu Yani, ada tren anak-anak sekarang sleep call. Itu kehidupan virtual, Bu. Ya, itu kehidupan virtual. Kenapa? Karena mereka ya itu tidak terhubung dengan realita fisiknya yang dekat dengan orang tuanya. Jadi mereka itu merasa nyambung dengan teman-temannya, tapi sebenarnya mereka tidak saling mengenal juga. Nggak tahu rumah temannya, tidak berinteraksi di sana, tidak tahu keluarganya gitu loh. Jadi begini Bapak Ibu, orang itu kalau hidup sendiri tidak banyak berinteraksi dengan orang lain. Antara apa yang sesungguhnya terjadi dengan yang berkembang di persepsi, kalau orang hidup sendiri, itu kehidupan yang terjadi di persepsi itu berlarinya lebih kencang daripada kehidupan yang sesungguhnya terjadi. Karena kalau hidup sendiri kan nggak banyak yang terjadi, tidak banyak interaksi. Kelihatannya hidupnya cuma duduk-duduk aja, bengong-bengong aja, diem-diem aja. Tapi di pikiran, orang itu merasa saya sudah kemana-mana. Dengan telepon yang on terus lewat WhatsApp atau apapun, begitu ya, itu mereka merasa terhubung dengan teman-temannya ya, tapi kan terhubungnya itu bukan dengan interaksi langsung, lewat telinga. Dan telinga itu kan menciptakan imajinasi, oh temanku lagi ini, lagi nggak ngelihat langsung, kamu lagi apa, lagi makan, makan apa, kejadian nggak di depan matanya, tidak, di tempat lain. Jadi dia merasa terhubung dengan temannya, apalagi temannya global misalnya ya, anak Anda ngimpi aja bahasa Inggris misalnya gitu ya. Itu adalah kehidupan virtual, tidak nyata, dan itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Dia tidak terhubung dengan orang-orang lain yang ada di sekitarnya, yang secara syariat dia wajib berinteraksi dengan bapaknya, dengan ibunya, dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan tetangganya. Bapak Ibu, bertetangga itu wajib. Itu Rasulullah yang menegaskan itu. Nah, kita bertetangga tidak. Jadi kalau anak Anda di kamar terus, terus Anda hanya nanya gimana nak sekolahnya, gimana pelajarannya, gimana PR-nya. Jawabannya oke, 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 bagus, 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 lancar, lancar, lancar. Terus Anda diam. Oh ya berarti hidup saya, anak saya baik-baik aja. Oh tidak Bapak Ibu. Dan kita semua saya kira sudah paham ya. Bahwa anak-anak kita bermain dengan HP itu karena hidup mereka kesepian. Kenapa mereka kesepian? Salah kita sendiri. Salah saya, salah Anda sebagai orang tuanya. Karena kita memberikan kepada mereka bukan kehidupan yang tenang, tapi kehidupan yang kosong, kehidupan yang hampa, kehidupan yang kesepian, kehidupan yang sendirian. Karena kita sibuk kerja. Gitu ya. Jadi ini juga nanti kita bahas bahwa ketidaktenangan kita dalam menjalani hidup membuat kita tidak mampu melahirkan generasi yang tenang. Karena kitanya sendiri tidak tenang. Bapak Ibu, besok kita bahas. Ada ketenangan primordial yang mana kadar ketenangannya tiap anak pun sudah beda-beda.
ketenangan primordial seorang anak yang dikandung dalam janin seorang ibu, yang ketika dalam masa kehamilannya sang ibu itu disayangi oleh suaminya, ditemani oleh suaminya, dilindungi, didukung, itu membekaskan ketenangan psikis yang kokoh pada janinnya. Tapi kalau sang ibu hamil ini tidak ditemani suaminya, dicuekin, diabaikan, bahkan kehamilannya ditolak oleh suaminya, kamu kok hamil gimana? Istrinya bingung, lu sing hamili sopo? Gitu kan? Seperti itu. Anak yang dalam kandungannya itu merekam memori yang berbeda. Dan dia lahir dengan kadar ketenangan yang jauh lebih rendah daripada anak lain yang lahir ketika ibunya hamil itu dalam kehidupan damai sentosa. Jadi Bapak Ibu perhatikan, kehidupan kita yang tenang bisa mewariskan ketenangan, kehidupan Anda yang tidak tenang bisa mewariskan ketidaktenangan. Dosa tidak diwariskan kepada anak, tapi kegelisahan, ketidaktenangan itu Anda wariskan. Akan turun, pasti kena gitu ya. Begitu ya. Dalam kadar yang berbeda-beda, namun ada bekasnya. Begitu Bapak Ibu. Jadi mari kita sadari ya, bagaimana ini bahwa dalam hidup kita sekarang itu ternyata mengelola hidup tenang itu ternyata kompleks. Tapi kalau kita berani menyadari dan memperhatikan isu ini dengan langkah-langkah yang taktis, disiplin, sungguh-sungguh kita bisa menata hidup. Saya lindungi kehidupan saya menjadi kehidupan yang tenang. Saya tata, saya atur aliran kehidupan saya dalam laju yang tenang, ke arah yang benar, dengan cara-cara yang baik. Seperti itu. Pada akhirnya Bapak Ibu, sebagaimana ketika kita sholat, kita ingin bisa sholat dengan khusyuk. Apa hasilnya Bapak Ibu kalau sholat khusyuk? Sholat kita diterima oleh Allah. Maka marilah kita hidup dengan tenang, agar kita bisa menjalani kehidupan dan semua jeripaya kehidupan kita ini diterima oleh Allah. Hidup yang tenang itu mudah untuk merasa ridho dan ikhlas. Kenapa kamu nyari nafkah? Ya ini perintah Allah. Oh, orang tenang bisa berkata begitu. Orang yang tidak tenang lupa bahwa saya nyari nafkah itu perintah Allah, nggak ingat. Aduh, gitu saya nyari nafkah ini kanan kiri ini SPP lah, ini tagihan lah, istri ngomong begini, mertua ngomong begitu. Laki-laki kalau sudah kalut kayak gitu berantakan gitu loh. Akhirnya kerja itu lillahi ta'ala enggak sudah nggak ingat Bapak Ibu. Kelihatannya pekerja keras, mungkin kelihatannya masih pekerja keras. Tapi coba lihat, sempat sholat enggak? Jangan-jangan enggak sempat sholat. Sempat memilah yang halal, subhat dan haram atau tidak? Jangan-jangan enggak sempat. Bisa berkata yang benar itu benar, yang salah itu salah enggak sama atasan? Bisa jadi enggak sempat. Diajak korupsi berjamaah, yes melu wae lah, daripada ribut lah wis, yang penting ndang lancar, bus gitu, duitnya di gitu kan. Bapak Ibu, laki-laki kalau sudah kalut, sudah tidak tenang, hidupnya berantakan, wis pokoknya duitnya nang di. Sudah kayak begitulah jadinya. Abut-abutan. Saat ini Bapak Ibu, menata hidup tenang itu menjadi sangat penting. Termasuk menyadari bahwa ada sebenarnya setumpuk ketidaktenangan dalam diri kita yang sudah kita lupakan. Ya, yuk disadari lagi. Sebelum itu menjadi bom waktu. Di ujung membuat hidup kita itu tidak diterima oleh Allah, dan itu adalah ya betul-betul sebuah kerugian yang nyata. Itu adalah sebuah kebangkrutan. Di tengah-tengah perjalanan yang hidup yang tak tenang, badan yang sakit-sakitan, konflik dengan orang-orang di sekitar kita, sukses tapi hidup tidak tenang, tidak bahagia, tidak damai, ya itu nggak sukses. Itu hidup yang berantakan. Walaupun duitnya banyak, itu hidup yang berantakan.
Uang yang banyak dalam kehidupan yang berantakan nanti berujung orang yang pegang uang itu, apakah sang ayah, sang ibu, atau sang anak, masing-masing akan mulai menambahkan perilaku-perilaku yang tidak sehat. Orang stres, duitnya banyak, apa yang dia lakukan? Nyari hiburan. Kadang hiburannya hiburan-hiburan yang berlebihan, hiburan-hiburan yang sudah nyerempet maksiat, atau bahkan hiburan-hiburan yang sepenuhnya itu isinya maksiat kabeh. Itu bisa terjadi terutama di laki-laki. Kalau wanita sudah hidupnya tidak tenang tapi uangnya banyak, sama dia akan menyenangkan dirinya, mempercantik dirinya, membuat dirinya disukai oleh banyak orang, sampai hilang rasa malu, hilang batas moral dan susila. Kalau anak hidupnya tidak tenang, penuh kegelisahan tapi duitnya banyak, sudah nggak perlu saya jelaskan lagi. Betapa banyaknya kasus anak-anak orang kaya zaman sekarang yang kemudian bikin masalah, ngebully temannya sampai sakit, sampai meninggal, mengakibatkan kecelakaan dengan mobil mewah yang dikendarai ugal-ugalan, kemudian mengkonsumsi hal-hal yang terlarang. Sudah nggak perlu saya ceritakan lagi, sudah terlalu banyak contohnya. Baik Bapak Ibu, izin ini ada pertanyaan sebagai penutup dari Kang Apriyadi ya di Banten. Orang yang bertugas untuk hajat hidup orang banyak, semisal PLN tadi, bagaimana berinteraksi dengan kehidupan industrial agar tetap tenang dalam jadwal kerja padat? Pertama Bapak Ibu, khususnya Kang Apriyadi ya, kasih jadwal yang manusiawi. Jadwal manusiawi itu mengizinkan orang makan pada waktu yang teratur, beribadah dengan waktu yang memadai di waktu yang teratur, dan kemudian bisa beristirahat ya, baik beristirahat sejenak, restroom ke toilet ya, atau beristirahat dalam arti kembali ke rumah, ke ruang kamar gitu ya, dengan proper. Termasuk sediakanlah ruang istirahat yang proper. Kadang-kadang kan ada teman-teman industri yang kerja jauh dari rumah ya, tinggalnya di mes, punya pabrik mes, punya kantor mes, punya site gitu kan. Silakan, masih bisa kok itu hidup kehidupan industrial tapi secara natural masih sehat sehingga bisa hidup tenang. Sediakan waktunya secara proporsional wajar, jangan pelit ya, jangan pelit. Masalahnya industri ini sering pelit. Padahal berbagai macam studi tentang dunia korporasi dan industri, semuanya sudah kesimpulannya bermuara pada kesimpulan yang sama. Semakin manusia diperlakukan semakin humanis, ya, maka semakin baik produktivitas di unit industri atau unit korporasi tersebut. Itu sudah diriset, gitu ya. Masalahnya kadang di dunia industri itu ada orang-orang yang senang melihat perbudakan. Betul loh Pak? Jadi ada bos-bos yang senang kalau melihat karyawannya itu hidupnya tuh kayak keteteran, makan susah, sholat susah, istirahat susah. Kenapa? Karena dia memang senang mempermainkan hidup manusia. Banyak bos-bos industri itu yang seperti dulu zaman kerja rodi. Di mana di zaman kerja rodi, para tuan-tuan tanah itu, para mandor-mandor itu memang menjajah dan menindas manusia. Mereka menjadikan itu sebagai kesenangan mereka. Ada yang kayak begitu. Sampai sekarang pun masih ada. Kalau seperti itu kondisinya bagaimana? Pergi. Ya, pergi aja. Cari tugas yang lain. Lebih bagus seperti yang digambarkan oleh Kang Apriyadi ya. Bertugas di industri strategis negeri ini sebagai bakti dan kerja bela negara. Jadi teman-teman di PLN yang menjaga jaringan listrik tetap menyala, teman-teman di dunia medis yang siap sedia kapanpun dibutuhkan, itu adalah jihad. Diniatinya begitu. Pembuktiannya apa kalau itu jihad? Ya waktu sholatnya tetap benar, waktu istirahatnya tetap adil, proporsional. Begitu juga waktu makan. Begitu ya.
Jadi namanya industri itu seperti gedung, tinggal didesain saja. Gedung itu mau mendesain ada musolanya luas atau enggak ada musola, tergantung kemauan, tinggal dirancang. Tersedia air bersih dalam jumlah memadai atau tidak, ini hanya masalah desain saja. Kemarin di awal puasa saya berkesempatan ke Bandung, Bapak Ibu. Ini kepada bapak-bapak, kalau yang belakangan ini sempat ke DT atau yang selama ini sudah jarang nggak pernah ke DT lagi, kalian ini coba ke DT lagi. Di sana nih, nyuwun sewu ya, mohon maaf. Urinoa, tempat untuk laki-laki buang air kecil, sebagaimana kita ketahui, itu kan ada satu cara yang buruk saya kira ya. Saya nggak tahu itu kok bisa itu masuk ke negeri muslim tuh, nggak ngerti saya. Urinoir di mana orang buang air kecil itu berdiri, posisi bersebelah-sebelahan, dan tidak ada sekat memadai. Itu kan nggak masuk di akal kita sebagai seorang muslim, secara syariat kan nggak benar gitu. Dengan niat menghemat tempat mungkin ya, disediakan urinoir seperti itu. Nah di DT itu urinoir seperti itu ada, tapi dengan sekat yang jelas antara orang dengan orang lain, pakai tirai. Ah, di Salman aja itu nggak ada tuh tirai itu. Harusnya Salman bisa tuh pasang tirai itu. Saya lupa bilang, aduh, astagfirullah. Sebelum pulang ke Bandung terakhir saya di Salman, saya lupa bilang. Saya tuh udah mau bilang, tapi saya lupa bilang ya. Nanti saya bilang lah ke Kang Salim Rusli. Kang, itu di Salman urinoir laki-laki yang berdiri itu kasih tirai lah, gitu, kasih sekat. Ya kalau saya sih, alhamdulillah saya nggak pernah pakai urinoir berdiri. Kamar mandinya masih banyak kok di Salman, itu pakai kamar mandinya aja. Gitu kan, di kamar mandi sudah jelas-jelas tertutup, dan ya laki-laki kan ya kita sama sebenarnya, buang air kecil tuh ya posisi yang benar tuh duduk, berdiri itu kalau terpaksa begitu. Nah itu sebagai contoh, itu masalah desain aja kok sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, hidup ini mari kita desain sing apik biar hidup kita tenang. Masalahnya kita hidup di peradaban yang senangannya ikut campur kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga kita. Ya, senang ikut campur. Nah, kita yang harus dengan teguh, ya teguh dalam ketenangan kita berdialektika, bernegosiasi dengan peradaban ini. Bagaimana Anda memasuki kehidupan saya segini oke, segitu nggak usah, yang ini berlebihan, pasnya segini saja. Atur diri kita, keluarga kita, ketenangan kita, anak-anak kita. Kalau kita bisa tenang, insya Allah amal ibadah kita benar. Jadi ketenangan ini adalah kondisi awal agar kita bisa hidup dengan benar dan baik. Hidup yang benar dan baik itu akan menghasilkan kehidupan yang istiqomah di dalam kebenaran. Kalau benar tapi tidak baik, kita akan susah istiqomah. Tapi baik tidak benar, jadinya kita istiqomah dalam ketidakbenaran. Harus benar dan baik. Titik awalnya apa? Tenang dulu. Sambil jalan, ketenangan kita akan sambil diuji. Menjaga hidup tetap benar, tetap baik, tetap lurus. Tetap benar, tetap baik, tetap lurus. Hidup kita nanti sampai ujung di titik di mana Allah ridha. Begitu ya, Bapak Ibu. Besok kita akan membahas anatomi ketenangan dan bagaimana dinamikanya sepanjang kehidupan kita. Bagaimana kita harus menyadari, kita itu dimodali ketenangan sama Allah seberapa. Tiap orang beda-beda. Dan ujian pertamanya adalah ridho gak kita. Makanya di dalam ayat tentang nafsu mutmainnah itu, ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyatan mardiyah ini ridho dan diridhoi. Jadi kita ridho dulu. Ada yang terlahir dari single parent misalnya gitu ya. Single parentnya ada yang karena bapaknya meninggal sebelum sang anak lahir, sehingga sang ibu membesarkan anak sendiri. Ada yang single parent justru ketika sedang hamil
suaminya pergi entah kemana gitu ya. Ada yang menjadi single parent atau menjadi ya ketika di usia balita, ada yang, nah itu pasti mempengaruhi ketenangan hidup. Itu memang modal awal kita beda-beda. Nah kita juga harus bisa mengelola ini bagaimana begitu ya, agar sepanjang hidup kita bisa tetap tenang. Baik Bapak Ibu, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa diajukan di grup WhatsApp. Karena sudah jauh melebihi jam 3, saya juga sambil menunggu azan, tapi kok sepertinya saya terlewat ya. Mungkin azannya tidak terdengar di sini. Saya juga baru sadar ini sudah jam 3 lewat 19.20 lah ya. Kita sudahi dulu sesi ini. Mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan. Sampai jumpa di hari Ahad siang. Ya. Ya, kalau di Palembang baru saja azan, berarti di sini azan sudah lewat. Ya, begitu. Sampai jumpa besok di jam yang sama, jam 1 siang. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, mari kita akhiri sesi dengan hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Kang. Sami. Atur nuhun Kang Firman, atur nuhun.